Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita melanjutkan dari yang sebelumnya, masih terkait HTML. Hanya saja hari ini saya coba ingin menyampaikan sebuah pembuatan form, ya, sebuah layar di website itu menggunakan form, kemudian dan JavaScript. Jadi penggunaan form dan JavaScript. Kalau kita lihat yang di website itu kan suka ada form entryan seperti form untuk menu kontak us, ya, kita mengirimkan komplainan atau form pendaftaran seperti itu. Nah, kita kurang lebih akan coba membuat form seperti itu. Hanya saja pada form HTML ini kita belum bisa mengambil datanya yang akan digunakan untuk disimpan ke dalam database. Pada kesempatan hari ini kita hanya akan membuat sebuah form, mengetahui form itu memiliki properti apa saja untuk tagnya form pada HTML, serta kita menggunakan JavaScript sebagai validasi, yaitu validasi untuk inputan-inputan atau entryan-entryan yang ada pada form. Oke, ya, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini penggunaan form pada HTML. Saya akan menggunakan NetBeans, ya, seperti ini. Langkah pertama adalah kita akan membuat sebuah project baru, ya. Kita buat project baru, kita seperti ini caranya. Kemudian kita menggunakan HTML JavaScript. Sebenarnya menggunakan PHP lebih enak gitu, walaupun nanti sebenarnya tetap bisa hanya menggunakan HTML-nya saja. Ya, tapi kita menggunakan HTML5 saja dulu plus JavaScript. Kemudian kita pilih HTML5 JS application. Ya, seperti ini. Jadi mereka sudah menyiapkan. Ya, di NetBeans itu sudah menyiapkan, apalagi NetBeans terbaru sudah menggunakan HTML5 bahkan sampai dengan ada Cordova application. Ini biasanya untuk mobile, ya, nantinya koneksi ke mobile seperti itu. Ada Node.js dan lain sebagainya. Ini kita paling atas, kita pilih projectnya, kemudian kita next. Nah, pada halaman name and location kita tentukan nama project kita. Karena ini terkait dengan form, maka saya akan bikin seperti ini, HTML form. Penulisannya tidak mesti harus besar atau terpisah, tapi terserah saja, asal jangan ada spasinya. Ya, ketika menulis project name, ya, biasakan untuk tidak memberikan spasi, gitu ya. Karena spasi itu kalau di URL sebuah web nanti dia akan konversi lagi, ya. Jadi spasi nggak boleh ada spasi, tetap harus, kalau mau spasi berikan underscore, ya. Seperti itu. Kemudian project location-nya kita letakkan di mana. Contoh saya mau meletakkan bukan di sini, tapi saya akan letakkan di tempat lain. Contoh, kita browse saja ketika kita ingin meletakkan project kita bukan produk projectnya NetBeans, gitu ya. Walaupun defaultnya memang ke NetBeans project. Contoh, ketika saya mau meletakkan di sini, nah, praktikum, saya bikin folder baru, ya. Saya berikan di sini adalah web 1 seperti ini. Kemudian saya masuk di dalamnya. Oke, kita open saja. Nah, nanti dia akan membuat namanya adalah di web 1 HTML form. Ini kita klik next saja. Gitu ya. Kalau ini adalah menentukan kita mau pakai template apa. Gitu, atau kita mau pakai template-template banyak seperti ada Angular, Bootstrap, Classic dan sebagainya. Itu nanti kita kedepannya kita bisa coba pelajari baik secara masing-masing personal, pribadi, ataupun nanti kita coba perlihatkan sedikit. Oke, kita next saja. Ya, kalau ini menentukan kita mau pakai package-nya atau tidak. Ya, kalau tidak maka hilangkan saja ini. Ya, ada Bower JSON, package JSON. Nah, ini biasanya nanti untuk yang seperti Node.js, seperti yang lainnya. Tapi kalau tidak, kita kosongkan saja, kita finish. Ya, ini sedang proses creatingnya. Dan nanti secara otomatis dia akan membuat file yang namanya index.html, ya. Kemudian di project itu ada terlihat seperti ini, site root index.html, ya, seperti ini.
Ini strukturnya, ya. HTML-nya ada HTML, ada head, berisi title dan lain sebagainya, kemudian ada body, ya. Nah, pada bagian title kita kasih contoh, kita kasih isi adalah ini adalah HTML form, seperti itu. Nah, pada bagian body saya lebih senang kalau tidak terlalu banyak isian, posisinya digeser ke tengah supaya bisa terlihat lebih jelas. Saya untuk menggunakan center untuk ya untuk menentukan posisinya. Kemudian saya ingin kita geser saja ini, kita cut, pindahkan. Oke, ini kita cut, kemudian kita pindahkan di dalam center. Kenapa? Ini untuk memposisikan, ya, posisikan setiap tulisan atau setiap elemen HTML yang ada di dalam center ini, body center ini, maka dia semuanya akan ada pada posisi setengah, seperti itu. Ini kita bikin title-nya seperti ini, misalkan JavaScript, misalkan seperti ini. Oke, ini kita sudah bikin. Kita bisa kasih bentuk seperti ini H1 atau H2 seperti itu, ya, heading 2 atau heading 1 seperti itu, terserah. Ya, kita save. Untuk mengetesnya bisa langsung dijalankan saja menggunakan ini browser, ya, seperti ini. Kita running di sini. Nah, ini dia minta untuk kita koneksikan dengan apa namanya, kalau mau otomatis langsung jalan dengan web store-nya. Tapi kalau tidak, kita bisa jalankan buka webnya, gitu ya. Atau kita langsung buka folder direktorinya. Kemudian tadi kita simpan di mana. Karena ini kita masih berbentuk HTML, jadi tidak terlalu masalah kalau kita langsung jalankan dari direktori yang berisi project HTML kita. Dia berada di public HTML, kemudian kita jalankan saja. Nah, ini dia akan langsung terlihat. Ini hasilnya. Tadi kita bikin, ini adalah title, ya, pada bagian head-nya. Ini adalah judulnya, ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat formnya. Apa saja isi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah form di HTML, ya. Ada contohnya seperti ini kita buat. Ini kita kasih jarak terlebih dahulu antara judul dengan bagian bawahnya. Kemudian saya mau buat seperti ini. Pada HTML ada sebuah tag yang namanya form. Tag form ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah form. Biasanya seperti ini tagnya. Diawali dengan form, diakhiri dengan /form. Form juga memiliki banyak atribut atau properti-properti di dalamnya. Contoh, dia punya name. Jadi kita ketika membuat sebuah form dalam sebuah halaman HTML bisa terdiri dari lebih dari satu form. Nah, untuk membedakan antara form tersebut, antara form satu dengan form yang lainnya pada sebuah halaman HTML, kita bisa memberikan dia sebuah nama atau sebuah identifikasi, ID, ya, identification. Nah, kalau kita mau menggunakan nama, kita bisa menggunakan name. Seperti ini, atributnya atau propertinya name. Isi di dalam name-nya kita bisa namakan sesuai dengan keinginan kita. Contoh, kita mau namakan dengan RM mahasiswa, misalkan seperti ini. Berarti form ini bernama form mahasiswa, ya, form yang bernama form mahasiswa. Kemudian di dalam form juga selain memiliki nama, dia juga memiliki sebuah aksi, gitu kan, metode form ini adalah metode menggunakan apa. Banyak metodenya. Kalau metode ini nanti terkait dengan pengambilan data yang dilakukan, yang akan diproses di PHP, di server, ya. Sebuah metode atau sebuah cara yang digunakan untuk mengirimkan data agar dapat dibaca atau diterima oleh web server, ya. Key-nya adalah untuk metode. Ya. Metode ini ada yang umum ada dua, yaitu get dan post. Apa sih perbedaannya get dan post?
kalau get itu semua isi pada form, ya, isi isian form tersebut akan muncul nilainya, nilai isiannya itu pada URL yang tertera di web browser, ya. Pada bagian sini akan tertera, ya, semua misalkan nama, alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya akan tertera di sini. Itu metode yang inputan yang dipakai adalah pengirimannya menggunakan get. Jadi semua tertera pada URL. Tapi ketika kita menggunakan metode yang namanya post, itu pengirimannya tidak akan terlihat di layar, ya, pada bagian URL ini, tapi dia tetap bisa mengirimkan datanya, ya, datanya tetap bisa terkirim. Jadi seperti di hidden, ya, disembunyikan seperti itu. Contoh, kita akan menggunakan metode post. Nanti kita coba lihat, ya. Kemudian nanti juga ada namanya actionnya atau aksinya. Form ini akan bergerak, akan mengirimkan data-data yang sudah diinput tersebut menggunakan menuju kepada file apa, menuju kepada aksi apa, ya, aksinya bagaimana, ya, apakah dia aksi memvalidasi dulu atau aksi seperti apa, ya, seperti itu. Oke, kita coba bikin seperti ini dulu. Ini formnya. Yang di dalam form bisa apa? Di dalam form bisa apa saja. Kita bisa masukkan table, kita bisa masukkan inputan teks biasa, bisa combo, bisa radio button, dan lain sebagainya. Contoh, kita akan membuat inputan untuk form mahasiswa ini beberapa kolom saja. Contoh, kita mau membuat seperti ini. Kita bikin adalah misalkan V, kemudian saya mau bikin seperti ini, nama mahasiswa, misalkan seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya sampingnya saya akan membuat sebuah inputan form, ya, input ini banyak nanti pada HTML. Ada input teks, button. Nah, seperti ini banyak ya pilihannya. Ada button, checkbox, color, date time, ya kan? Ada hidden, image, banyak macamnya. Untuk HTML5 ternyata sudah banyak, gitu ya. Nah, untuk kesempatan hari ini saya cuma mau menggunakan yang namanya teks. Ya, jadi inputan teks, ya. Seperti itu. Kemudian sama input juga memiliki identitas. Kita bisa menggunakan name, ya. Name-nya kita bisa kasih nama, artinya setiap inputan itu punya nama masing-masing. Contoh nm mhs, gitu kan. Selain name ini juga punya identitas yang spesifik, ID. Biasanya kita pakai ID, biasanya sama dengan name. Kita berikan nama mhs seperti itu. Nah, selain itu juga dia punya ukuran, misalkan mau berapa panjang, ya, biasanya dipakainya adalah size, gitu ya. Size-nya berapa? Misalkan 20. Sebenarnya size ini bisa digantikan dengan style pada CSS. Jadi kita juga bisa menambahkan elemen-elemen CSS elemen pada bagian input type teks ini, ya, pada bagian inputan tag input pada HTML. Oke, kita save, kemudian coba kita jalankan, kita buka lagi browsernya, kita refresh saja. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini, ya, kurang lebih bentuknya seperti ini, ya. Itu. Jadi ini adalah inputannya, ini adalah nama mahasiswanya. Nah, inputan ini kita bisa perpanjang, misalkan menjadi 30, ya tinggal size kita panjangkan saja 30. Itu ya. Seperti ini, nanti akan panjang sendiri, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini nama mahasiswa untuk yang bagian pertama. Yang kedua, saya membuat misalkan alamat mahasiswa, alamat rumah, misalkan alamat rumah seperti ini. Nah, karena alamat itu bentuknya panjang, itu kan penulisan isiannya, maka kita bisa menggunakan yang namanya text area. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya text area. Kalau text area bedanya dia ada penutupnya. Kalau input dia tidak pakai penutup, tapi kalau text area dia bisa penutup. Ya, kemudian di dalam text area juga ada atributnya atau ada propertinya. Gitu ya, sama dia punya name juga. Terus selalu membuat seperti ini. Alamat misalkan, ID-nya juga kita bisa gunakan.
Nanti name dan ID ini biasanya kita gunakan untuk pengambilan data oleh si web server ya sebagai alamat identitas, atau kita gunakan sebagai validasi menggunakan JavaScript. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini kita akan membuat sebuah validasi form input menggunakan JavaScript. Jadi nanti kita lihat cara penggunaannya. Oke. Nah, itu penggunaan name dan ID. Kemudian kita juga bisa menentukan lebar ya dan tingginya si bentuknya text area ini. Contoh, kita bisa biasanya kalau di text area untuk lebar kita bisa menggunakan calls. Calls itu kita tentukan berapa kolom. Contoh kita tentukan 30 atau 20 dulu. Kemudian row itu adalah lebarnya, apa tingginya. Tingginya mau berapa? Contoh saya mau pakai 15. Seperti ini. Kita save. Kita lihat pada layar. Ya, kita reload. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau ini 20, ini 15. 20 kolom, 15 row. Ya, 15 baris. Bisa kita coba ubah posisinya agak lebih pas gitu kan. Ininya kita bikin 5 saja. Itu kan ininya kita perbesar jadi 30. Misalkan seperti ini. Kolomnya kita perbanyak, row-nya kita potong sedikit. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya, gitu. Nah, kalau mau sejajar dengan yang di sini biar sama ya kita tambahkan lagi. Ya, kita tambahkan lagi. Kita bisa buat seperti ini 35. Atau kalau kita mau biar sama persis, kita bisa menggunakan tidak usah menggunakan calls, tapi kita bisa menggunakan size. Size kita buat sama seperti di atas 30 agar posisinya bisa sejajar. Coba kita lihat. Nah, ini 30 tapi dia lebih kecil. Tapi dia bisa menggunakan calls. Ya, jadi kita gunakan saja calls. Kolomnya 30 misalkan 3. Nah, ini dia bentuk kolomnya. Ya, nanti kalau mau naik ke atas berarti nanti kita harus ubah lagi. Ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah untuk text area. Text area bentuknya seperti ini. Agak berbeda dengan inputan. Kalau text area kita bisa mengetik sesuatu, langsung kita bisa enter di bawahnya. Jadi baris seperti itu. Contoh jalan Hasibuan. Misalkan seperti itu nomor 3 Bekasi Timur. Ini penginputan teks area. Tapi kalau kita input nama, dia tidak bisa enter. Contoh Hari misalkan Kurniawan gitu kan. Dia tidak bisa enter. Tuh, dia kalau dia enter dia hilang lagi. Seperti itu, ya. Nah, itu perbedaan teks area dengan inputan biasa. Nah, berikutnya kita mau bikin misalkan adalah pilihan jenis kelamin, misalkan laki-laki atau perempuan. Kita bisa bikin seperti ini. P sama ini jenis kelamin. Oke, kita bikin bagaimana cara membuat sebuah pilihan combo box kalau dalam Visual Basic atau di dalam Java itu ada yang namanya combo box. Jadi dia tinggal klik pilihannya sudah muncul. Caranya adalah seperti ini. Ya, ini kita kebawakan dulu. Biar lebih enak. Kemudian kita buat seperti ini. Dia menggunakan yang namanya elemen select. Ya, elemen select, dia ada tutupnya seperti ini. Nah, select ini juga sama, kita harus tentukan dia punya name apa. Ya, punya name apa. Seperti itu. Oh iya, pada setiap inputan, pada setiap text area, kalau input type text itu biasanya dia punya value. Value itu adalah nilai. Jadi form itu bisa dipakai dua, untuk pengisian data baru atau untuk perubahan data. Kalau perubahan data biasanya datanya sudah ada, kemudian muncul di tampilan formnya. Nah, kalau untuk menangkap nilai data yang sudah dikirimkan dari web server kepada HTML kepada browser, biasanya dia menggunakan yang namanya value di sini. Ya, ada namanya value. Nanti value-nya apa nilainya? Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, pada value ini yang kita bisa coba hari ini adalah pada select yang jelas sekali bisa kita lihat nanti nilainya. Oke, kita coba. Ini adalah option. Jadi untuk
pada elemen select ini untuk menentukan pilihan kita harus pakai menggunakan option, ya. Kemudian option tersebut, setiap option itu punya nilai. Tentukan nilainya apa. Contoh seperti ini laki. Kemudian kita tentukan ini adalah labelnya yang akan muncul di layar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah optionnya adalah ini value lagi PR perempuan seperti ini, kita ketik aja seperti ini. Nah, kemudian elemen select ini punya name juga, punya identitas. Contoh JNS kelamin. ID juga kita bisa gunakan JNS seperti ini, ya. Gitu, ya. Ini kita bisa gunakan contoh. Maka kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, dia muncul seperti ini. Ada pilihan laki-laki dan pilihan perempuan. Ya. Kalau kita mau munculkan satu lagi pilihan, misalkan ketika form baru muncul, layar ini baru muncul, itu kan dia akan terlihat kosong dulu di sini, ya, kosong dan ada pilihan silakan atau pilih jenis kelamin misalkan. Kita bisa tambahkan lagi di bawah sini, ya, option, kemudian value-nya adalah kosong karena kita tidak memiliki nilai apapun, hanya kita ingin menuliskan pilih jenis kelamin seperti itu. Ini kita save, maka nanti ketika form ini muncul, ya, maka yang muncul adalah tulisan ini pilih jenis kelamin, baru kita minta pilihnya di sini. Itu seperti itu untuk formnya, ya, untuk form seperti ini gitu ya. Nah, kemudian misalkan kita mau apa lagi, mungkin itu saja cukup 3 dulu, nanti kita coba. Nah, kemudian hari ini kita coba gabungkan dengan JavaScript. Apa sih JavaScript fungsinya? Yang lalu sudah ada yang bertanya terkait dengan JavaScript untuk apa sih? Nah, ternyata JavaScript itu digunakan untuk membuat sebuah tampilan HTML pada sebuah web itu menjadi interaktif. Interaktifnya seperti apa? Ketika ada sebuah inputan data, maka JavaScript berfungsi untuk menghandle memvalidasi sebelum data tersebut dikirimkan ke web server sehingga terjadi sebuah seperti komunikasi sederhana ketika salah pilih, ketika belum dipilih dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, itu yang digunakan untuk JavaScript. Nah, itu. Lalu bagaimana cara penggunaan JavaScript? Nah, pada sebuah form tentu ada sebuah uh, aksi gitu kan untuk memproses data tersebut supaya form itu dapat dikirimkan isinya. Nah, biasanya kalau untuk menambahkan aksi itu menggunakan button seperti ini, ya. Menggunakan button. Apa kita gunakan seperti ini? Biasanya kita gunakan adalah input, menggunakan input juga, ya. Type itu kan. Kita bisa di dalam sini bisa ada pilihan button, ya seperti ini. Ya, kemudian kita memberikan namanya, memberikan labelnya, value-nya apa, misalkan simpan data yang tertera pada tombol tersebut. Kemudian tombol tersebut juga punya nama, name-nya apa, misalkan button simpan seperti ini. Ini terserah, ya, jangan pakai spasi. Saya ingatkan lagi untuk penamaan ini jangan pakai spasi seperti ini. Kita siap, ini lihat ya seperti ini. Nah, ini ada botol namanya button yang namanya button simpan, tapi ini belum bisa melakukan apa-apa ketika diklik karena button ini belum punya aksi atau belum punya event gitu ya. Kalau di Java pemrograman Java atau Visual Basic itu biasanya ada eventnya itu ada banyak, ada on click ya, kalau kita lihat di sini ya, dia banyak sekali, tinggal spasi kemudian on. Di sini banyak, ada on blur, on cancel, on change, on click, on close, ya, on drag dan lain sebagainya. Fungsinya nanti banyak sekali. Kalau di NetBeans itu bisa terlihat seperti ini. Tuh. Dia punya punya kamus ya yang bisa kita gunakan. On blur itu seperti apa? Nah, itu seperti ini. Itu bisa banyak itunya. Nah, karena ini buttonnya berfungsi ketika kita klik itu adalah
mengerjakan sesuatu, ya ini kita bicara ke JavaScript ya. Nanti dia akan menuju kepada JavaScript. Nah, JavaScript-nya itu akan menghandle, ya, menangkap apa yang diinput pada sebuah form. Contoh, karena kita on click, maka kita pakai eventnya adalah on click. Seperti ini, kita kasih sebuah function atau sebuah fungsi pada JavaScript, ya, yang ketika tombol itu diklik, maka dia akan membaca fungsi pada JavaScript untuk divalidasi. Contoh, kita menggunakan namanya adalah simpan data. Boleh terpisah seperti ini pakai underscore, atau kita mau gabungkan tulisannya. Seperti ini, kita save. Nah, kemudian bagaimana, apakah ini sudah bisa digunakan? Nah, ternyata belum bisa digunakan tombolnya karena ada event on click pada JavaScript. Nah, yang harus kita buat sekarang adalah kita membuat JavaScript-nya, ya. JavaScript-nya kita buat pada bagian head, ya, pada elemen head ini, ya. Itu kan di sini ada tag-nya macam-macam. Nah, ini adalah elemen head, di dalamnya bisa kita masukkan CSS, bisa kita masukkan JavaScript, ya, dan lain sebagainya. Ya, untuk JavaScript kita bisa tambahkan seperti ini. Script, ya. Seperti ini. Kita bisa tambahkan isi di dalamnya, tipenya apa script ini. Itu menggunakan type. Kemudian kita bisa lihat ada CSS dan JavaScript. Ya, script itu udah dua, ada CSS dan JavaScript. Tapi kalau untuk ini kita menggunakan JavaScript, gitu ya. Kemudian kita bisa masukkan apa? Kita bisa masukkan function untuk memproses validasi form ini. Contoh, pada kasus ini kita membuat yang namanya simpan data. Kita copy saja biar tidak salah tulis. Nah, untuk JavaScript, ini penulisannya harus menggunakan function. Seperti kita menggunakan Java, pemrograman Java. Ya, function, kemudian kita simpan data, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal. Nah, di dalam function inilah kita akan memvalidasi data-data. Ya, data-data inputan atau apapun yang ada di dalam sebuah halaman HTML yang berhubungan dengan validasi, pengecekan, dan lain sebagainya. Contoh, kita akan munculkan ketika tombol simpan itu diklik, maka akan muncul sebuah alert atau sebuah warning, ya. Kita coba. Biasanya saya akan mencoba seperti ini dulu. Apakah tombolnya berfungsi atau tidak? Alert, misalkan saya ketik aja simpan data. Seperti itu, titik koma. Kita save, kemudian kita coba refresh halamannya. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau dia muncul tulisan seperti ini, berarti tombol ini berfungsi. Ya, tombol ini berfungsi bahwa eventnya sesuai. Tapi kalau salah kita menamakan sesuatu, misalkan kita pakai X di sininya, ya, kemudian kita save, sedangkan di JavaScript-nya tidak menggunakan X, apakah dia bisa jalan? Kita lihat. Nah, dia tidak akan beraksi apa-apa karena ada kesalahan. Ya, seperti itu. Nah, ini kita balikan. Nah, pada bagian ini kita mau ngapain? Ya, kita mau apa? Nah, ini kita bisa lihat di sini kita memvalidasi data. Artinya apa? Validasi data adalah tidak boleh ada inputan yang kosong. Nama nggak boleh kosong, alamat nggak boleh kosong, jenis kelamin juga nggak boleh kosong, misalkan seperti itu. Atau ketika tombol ini simpan diklik, ada pertanyaan, apakah ingin menyimpan data? Yakin ingin menyimpan data ini, gitu kan? Nanti seperti itu. Ya, contoh kita akan buat seperti itu. Kita akan buat sebuah variabel. Ya, jadi sama seperti JavaScript, seperti Java pada pemrograman Java, JavaScript ini juga punya variabel-variabel, ya. Jadi kita harus mendeklarasikan sebuah variabel supaya bisa dibaca. Gitu. Walaupun sebenarnya kita tidak mendeklarasikan pun pada HTML ini, JavaScript pada HTML tetap jalan. Hanya saja kalau kita melihat ke dalam web server, nanti dia akan menyimpan log error. Dianggap sebuah error tapi tidak terlalu berpengaruh kepada halaman. Jadi untuk menghindari itu, kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel dulu. Misalkan saya mau bikin seperti ini, tanya, maka kita mau bertanya nih, yakin akan simpan data ini, ya atau tidak. Kita bisa menggunakan ini, confirm. Kemudian kita isi di dalamnya pertanyaannya, yakin akan menyimpan data ini, seperti ini ya. Tuh. Oke. Kemudian apa? Nah, nanti kan dia pilihannya ada yes dan no.
ya. Ada ya atau tidak. Itu kita bisa bikin seperti ini. Kondisi if tanya ya sama dengan true, true itu berarti yes atau kita kasih angka 1, bisa kita tulis true, itu artinya ya, gitu ya. Jawaban pilihan ya, atau yes. Kemudian apa aksinya? Karena ini if, berarti kita pakai seperti ini kondisinya. Oke, ini pasangannya. Kemudian apa di dalamnya? Kalau ya, itu. Kalau ya, misalkan nanti contoh kita buat seperti dulu ini ya, alert. Ini simpan data. Tapi kalau tidak, kita apa yang terjadi else-nya? Nanti kan else apa? Nanti else-nya ada apa? Kalau di dalam Java kan ada return false. Return false itu tidak mengirim, dianggap salah, tidak mengirimkan apa-apa. Kita bisa ketik seperti ini. Return false. Jadi kembali kepada formnya. Ya, contoh kita ini jawaban no, tidak atau no. Itu. Kita coba ya. Kita coba, kita refresh dulu. Kemudian ada simpan data. Oh, ini ada yang salah. Kita lihat apa yang salah. Ya, kita refresh. Nah, biasanya kalau saya, ketika saya mau tahu ada error apa, nah kalau di HTML itu sulit untuk mendeteknya. Biasanya saya menggunakan kalau di Google Chrome itu ada yang namanya Developer Tools. Developer Tools itu kita bisa lihat letak salahnya ada di mana. Nih contoh seperti ini. Ya, ada kesalahan pada saat simpan data is not defined, expected and input. Itu ya, kita coba lihat. Simpan data. Confirm. Sebentar. Ini kalau jalan coba kita lihat script. Oh, sorry. Ini ada yang kurang. Kurung awalnya kurang tutup. Seperti ini. Ya, ini berarti tetap tadi. Type-nya adalah teks JavaScript. Kemudian else-nya di sini adalah return false. Seperti itu. Ini kalau jawaban tidak atau no. Itu coba lihat. Nah, ini tadi kalau biasanya saya gunakan kalau saya mau tahu ada error apa sih seperti itu. Nanti kalau dia sudah beres hilang nih errornya. Nah, seperti ini. Ya, bersih. Itu yang tadi saya sebutkan. Ada penentuan variabel, ada yang salah input. Nah, yakin akan menyimpan data ini kalau oke atau yes atau no, gitu dia akan muncul alert dan simpan data. Tapi kalau tidak, misalkan cancel, ya dia balik lagi ke layar. Seperti itu. Ya. Nah, itu pilihannya seperti ini. Ya, yes, atau oke misalkan. Gitu kan. Seperti itu. Ya. Ini untuk memvalidasi. Nah, yang kita akan gunakan hari ini adalah bagaimana form ini kita validasi. Ya. Contoh, kita tidak mau namanya nggak boleh kosong, alamatnya nggak boleh kosong, dan jenis kelaminnya semua harus terisi, terinput ya. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Nah, caranya adalah kita nanti akan letakkan pada bagian ini. Pada baris 16, pada bagian yang ada di dalam true.
ya, simpan alert ini. Kita akan simpan di dalam situ. Tapi sebelumnya kita akan mendeklarasikan dulu setiap data atau setiap isi ya yang ada pada form. Elemen-elemen apa saja sih atau tak apa saja sih yang ada di dalam sebuah form ya pada elemen form mahasiswa seperti itu. Nah, biasanya ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan name-nya, yang kedua menggunakan ID-nya ya. Bisa menggunakan ini name-nya ya, property name pada setiap tag, atau kita menggunakan ID-nya ya. Saya lebih senang menggunakan ID gitu ya ketimbang menggunakan name, karena ID lebih spesifik nanti ya, lebih spesifik. Walaupun nanti ketika ada ID yang sama pada elemen pada tag yang berbeda itu akan berpengaruh. Tapi saya lebih senang menggunakan ID gitu kan, lebih enak untuk dipakai secara spesifik gitu ya. Itu bisa di kalau ID itu kalau kita punya sebuah elemen kumpulan yang di dalamnya terdapat beberapa tag HTML, kalau kita menggunakan ID dia bisa terbaca dalam satu paket itu, satu kumpulan elemen itu. Ya, itu. Contoh, kita menggunakan variabel dulu. Variabel pertama adalah nama mahasiswa. Untuk penamaan variabel pada JavaScript sama, tidak boleh pakai spasi. Apakah harus sama dengan yang ada di form? Sama boleh, tidak sama pun tidak masalah. Contoh, kita mahasiswa mau saya kasih nama NM mahasiswa. Seperti itu. Ini tidak sama dengan name yang di sini. Boleh, boleh. Mau sama boleh, boleh, silakan. Tapi kalau biar mudah diingat, mungkin kita samakan juga boleh MHS. Seperti itu. Nah, kemudian kalau menggunakan property name, biasanya menggunakannya seperti ini. Dokumen dot, kita menggunakan nama formnya ya, nama formnya, form name-nya gitu ya. Kemudian disusul dengan nama name pada elemennya, pada tag-nya. NM mahasiswa gitu kan, NM underscore MHS dot value, kita mau mengambil nilainya seperti itu ya. Kita mau mengambil nilai yang ada pada inputan mahasiswa, pada inputan nama mahasiswa. Contoh apakah ini berhasil atau tidak, kita coba saja alert. Kita keluarkan alert, panggil nama variabelnya NM MHS seperti ini. Oke, kita coba jalankan seperti ini. Kalau ini kan masih kosong ya, kita lihat pasti kosong. Tapi kalau kita input nama, itu ya, kita input nama, misalkan Hari Kurniawan, kita coba cek, dia akan munculkan nama, ya, seperti ini. Oke, tuh. Yang kedua menggunakan elemen ID, ya, menggunakan menggunakan function get elemen ID-nya. Kita menggunakan ID-nya. Ini ya, bukan name-nya. Caranya bagaimana? Sama, kita tentukan variabelnya dulu, nm mhs misalkan seperti ini, 2 misalkan. Sama menggunakan dokumen juga, tapi kita tidak menggunakan nama form. Ada function namanya get element by ID. Atau sebenarnya by name tadi juga bisa. Kalau by ID menggunakan ini, tinggal namanya apa? Nama ID-nya. Kan di sini MHS, NM MHS. Ini sama, kita kasih value seperti itu. Ini juga nanti sama seperti penggunaan ini, ya. Contoh, ini adalah ketika kita mau menampilkan, ya, kalau di dalam JavaScript untuk menggabungkan dua string dia menggunakan plus, ya, menggabungkan dua string. Oke, kita coba. Tadi Hari Kurniawan ya, seperti ini. Ini kita simpan. Dia akan muncul Hari Kurniawan, Hari Kurniawan. Yang ini menggunakan name, yang ini menggunakan ID. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan menggunakan elemen ID. Saya lebih senang menggunakan elemen ID karena lebih jelas ininya, penulisannya. Kita hapus yang ini, ya. Kita hapus, kemudian ininya kita ganti. Oke, ini baru nama mahasiswa. Kemudian apa lagi? Ada alamat. Maka kita bikin variabel alamat. Sama dokumen dot
get element by ID. Jadi mengambil nilai elemen berdasarkan ID-nya. Apa name-nya? Di sini kan alamat. Kita copy aja, taruh di sini. Ini adalah alamat. Ambil value-nya juga. Nilainya kita ambil. Yang berikutnya adalah apa? Jenis kelamin. var kita bikin JNS kelamin. Kemudian sama, kita pakai elemennya juga. Dokumen dot get element by ID. Ininya adalah ID-nya adalah jenis kelamin. Maka agar tidak sulit antara name dan ID, kita bisa samakan seperti itu. Kalau ID nanti tidak bisa dibaca oleh web server. Tapi kalau name itulah nanti yang akan dibaca nilainya oleh si web server. Gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan sudah punya variabel 3 variabel, nama, alamat, dan jenis kelamin yang kita ambil ketika sebuah form itu tombolnya diklik untuk mengakses sebuah function di JavaScript. Karena kita mau buat sebuah validasi, maka kita bisa buat seperti ini. Bisa buat kondisi logika algoritmanya, logika dasarnya kita akan gunakan pada JavaScript ini. Contoh, jika nama mahasiswanya tidak diisi, maka dia akan munculkan alert atau munculkan warning. Silahkan isi, ya kan? Silahkan isi nama mahasiswa. Itu kan kita akan munculkan seperti itu. If gitu ya, kondisi nmmhs sama dengan 0, maka dia muncul alert. Gitu kan? Apa alertnya? Silahkan isi nama mahasiswa. Gitu kan? Kemudian dia ngapain? Return false. Bahwa nanti ketika muncul ini dia tidak melanjutkan kepada step berikutnya, tapi dia false kan. Dia false kan. Dia returnnya kita balikan salah. Dia nanti balik kepada form itu sendiri. Contoh. Sudah, kita bikin satu dulu untuk nama. Kemudian kita jalankan. Contoh tidak diisi. Dia akan silakan isi nama mahasiswa. Oke, nanti di sini kita isi. Ketika kita isi, nah dia akan muncul pertanyaan lain lagi. Gitu ya. Seperti itu. Nanti berikutnya sama untuk alamat rumah. Alamat rumah pun demikian. Ketika alamat rumah tidak diisi, maka dia muncul. Jenis kelamin pun sama. Ketika jenis kelamin tidak dipilih, laki atau perempuan, maka dia akan memunculkan warning seperti itu. Caranya sama, kita menggunakan if juga. If gitu kan, alamat sama dengan 0. Kalau alamatnya 0, maka munculkan sebuah warning. Silahkan isi alamat. Gitu kan, seperti ini. Kemudian returnnya kita false juga. Oke, seperti ini. Kemudian apalagi? Ada jenis kelamin. Berarti if JNS kelamin ya sama dengan 0, maka munculkan alert. Silahkan pilih jenis kelamin. Seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini return false. Oke. Seperti itu. Kemudian kita bisa coba cek nanti di sini. Ya. Isi nama mahasiswa. Kemudian kita isi dulu. Kemudian alamat dan jenis kelamin nggak diisi. Kita klik lagi dia muncul. Isi alamat. Kita isi. Misalkan Jalan Hasibuan. Misalkan seperti ini. Oh, jenis kelamin nggak diisi. Dia akan munculkan lagi. Baru selanjutnya adalah next berikutnya. Ya, kita akan menyimpan data ini. Seperti itu. Nanti ada prosesnya. Oke. Nah, ini bentuk validasi sampai dengan sini untuk menentukan setiap inputan itu apakah sudah diisi atau belum. Ya, sudah diisi atau belum. Nanti dalam JavaScript banyak bisa mengecek isinya apakah number semua atau bukan, gitu kan.
diisinya misalkan harus nomor, tidak boleh ada huruf, itu juga ada validasinya. Seperti itu. Nah, kemudian apakah harus menggunakan JavaScript? Nah, ternyata tidak. Pada HTML5 itu ada sebuah properti pada inputan itu yang namanya required. Required ini itu juga sama melakukan fungsi pengecekan seperti ini. Ya, required. Required ini artinya bahwa setiap form yang harus diisi itu, form yang inputan yang disediakan itu harus terisi. Kalau tidak, dia akan muncul alert nanti. Tapi dia fungsinya tidak menggunakan sub button input type-nya, tapi menggunakan submit gitu ya. Karena submit nanti di sini ada action-nya. Ada sebuah action yang menuju kepada sebuah web server. Itu. Contoh kan kita bikin contoh ya, biar tidak bingung. Input type-nya kita menggunakan yang namanya submit. Value-nya adalah sama, simpan data. Ini submit-nya. Nah, kalau menggunakan input type submit, dia tidak perlu menggunakan event, tapi bisa kita namakan, kita beri nama seperti ini. Oke, udah cukup sampai begini saja kalau dia input datanya adalah submit, gitu ya. Tidak perlu ditambahkan event apa-apa. Oh, ini value, sorry, value. Oke. Nah, kalau kita jalankan, dia akan ada dua tombol. Itu ya. Nanti kalau di sini ada kalau kita HTML5 sudah support itu, jadi kita nggak usah pakai JavaScript, kita bisa pakai ini. Tapi kalau ini adalah yang untuk tipenya submit. Jadi formnya langsung mensubmit ke dalam sebuah web server, mengirimkan data langsung ke sebuah web server. Tapi kalau button itu kita bisa modifikasi dengan membuat JavaScript seperti ini. Ya. Gitu. Ini kalau yang submit. Jadi required itu menentukan bahwa dia harus terisi. Tapi itu browsernya harus support HTML5. Tapi karena semua hari ini browser itu sudah support HTML5, maka bisa kita gunakan ini. Ya. Di sini juga sama, kita bisa require. Itu ya. Ini contohnya. Kalau kita refresh, kalau pakai ini munculnya seperti ini. Tapi kalau pakai simpan data munculnya seperti ini. Bedanya kita kalau pakai bawaan HTML5, required-nya dia bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Seperti ini. Nah, dia muncul juga. Kalau ini kita pakai JavaScript, kita bisa sesuai dengan bahasa kita. Itu ya, sesuai dengan keinginan kita. Contoh tadi udah kita isi. Ya, seperti ini. Nah, di sini juga sama. Kalau pakai JavaScript HTML5, please select an item in the list. Kalau ini, pilih jenis kelamin. Gitu ya. Ya, itu adalah dua jenis validasi, yang satu menggunakan JavaScript, yang satu menggunakan HTML5. Perbedaannya apa? Gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau coba kita coba ini pakai button, bisa tidak ya? Ya, kita coba pakai button. Tadi kan pakai submit. Tuh, ternyata dia tidak bisa. Karena kalau button, dia harus punya namanya event. Event itu ini, seperti ini. On click, on blur, on change. Itu event. Tapi kalau submit, dia nggak butuh event. Tidak butuh event karena eventnya sudah ada di dalam formnya. Nanti di sini biasanya ada action. Actionnya menuju kemana? Ya, menuju ke file apa? Biasanya seperti itu. Itu action. Jadi ini biasanya hubungannya ke menggunakan web server. Nanti bisa PHP, bisa JSP, bisa macam-macam lah seperti itu. Itu kalau pakai submit. Maka kalau pakai submit di dalam form ininya kita bisa tentukan menggunakan HTML5-nya. Tapi kalau nggak pakai submit atau pakai button, kita bisa pakai ini. Ya. Tuh, contoh kita akan berfokus pada yang ini dulu, simpan data ini. Oke. Nah, untuk simpan data ini ketika semuanya sudah divalidasi, sudah terisi, maka kan tahap selanjutnya adalah apa? Tahap selanjutnya adalah kita memproses datanya yang diinput tadi ya, bisa diproses ke dalam PHP atau kita mau tampilkan di dalam layar sini sendiri, yaitu hasil inputan kita, bukan di form tapi pada sebuah layar tersendiri. Contoh, kita mau buat seperti ini. Kita akan berikan jarak dulu.
Jadi saya mau ketika yang di input ini sudah dihasilkan, maka muncul sebuah resume istilahnya. Resume inputan kita, ya. Contohnya saya mau menggunakan div. Oke. Seperti ini. Kita kasih name div ini, kita kasih ID div ini. Kenapa saya kasih name? Karena div ini isinya tidak akan dikirimkan ke PHP, tapi kalau ID dia akan diproses oleh JavaScript. Contoh adalah result atau hasil gitu ya. Contoh saya mau bikin seperti ini, P nama, misalkan saya bikin elemennya adalah nama siswa. Kemudian saya mau kasih dia label ID-nya adalah nmmhs, ya, seperti ini. Kemudian saya juga, div-nya boleh result, boleh tidak, gitu ya. Kemudian saya mau tambahkan juga di sini P, bagian paragraf berikutnya, alamatnya adalah, kita kasih label juga, labelnya kita kasih ID ALMT, gitu kan. Label. Kemudian berikutnya adalah jenis kelamin. Ini itu ya, saya mau pakai labelnya juga, kasih ID JNS call seperti ini. Oke, jadi ini apa? Ini adalah saya ketika menginput di layar form, divalidasi oleh JavaScript, gitu kan? Nanti tampilannya akan muncul di sini. Akan muncul hasilnya, inputannya adalah di tampilan ini, di tampilan result ini, seperti itu. Ya, kita coba lihat, kita refresh. Nah, kalau sekarang kan masih kosong ya, tidak ada isinya, masih kosong. Atau kita bisa bikin seperti ini, H1, H3, ini. Saya kasih di sini adalah hasil input form mahasiswa, misalkan seperti itu. Jadi nanti ketika ini muncul ada hasil input form mahasiswanya apa yang dari di input yang di atas, seperti itu. Ini nggak usah pakai. Oke, kita lihat. Jadi ketika di input di sini disimpan, maka dia akan munculnya di tampilan bawah. Oke, caranya bagaimana? Ini caranya. Karena tadi sudah memvalidasi apakah semuanya terisi. Kalau semua sudah terisi, maka dia akan muncul ke sini. Akan baris ke baris bawahnya. Yakin akan menyimpan data ini. Nah, maka pada bagian sini, kalau dia yakin, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan pada bagian seperti ini. Pada bagian yang ini ya. Caranya adalah seperti ini. Menampilkannya adalah kita membaca elemen ID. Ya, kita membaca elemen ID pada setiap label yang ada. Ya, contoh dokumen, kita tidak perlu membuat variabel, kita bisa langsung get element ID. Contoh tadi adalah ini MHS, NM, NHS, maka kita bisa bikin seperti ini, MMHS dot. Karena ini bukan sebuah inputan, maka kita tidak bisa menggunakan value, tapi kita juga bisa menggunakan yang namanya inner HTML. Apa inner HTML? Yaitu memasukkan nilai HTML, isi HTML, isi dalam bentuk HTML. Contoh isinya apa? Isinya kita ambil dari nilai mahasiswa yang diinput. Nanti kita ambil dari NM, MHS. Seperti itu. Kemudian berikutnya sama, dokumen, get element ID-nya apa? Contoh yang tadi apa? ALMT. Kita copy. Ya. LMT kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Sama, kita menggunakan inner HTML. Kita masukkan adalah alamat. Alamat ini adalah alamat yang di sini ya. Nih, alamat yang ini masukkan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah dokumen. Sama, yang ketiga adalah jenis kelaminnya. Get element ID. Misalkan di sini adalah tadi JNS call. Ya, ini elemen ID-nya. Kita copy. Nggak salah. Taruh di sini. Letakkan di bagian sini.
sama ini inner HTML. Kita masukkan adalah yang ini, jenis kelamin. Oke, kita copy, paste, titik koma. Kita lihat ya, ini hasilnya. Jadi ketika sudah nama mahasiswa kosong, dia munculkan alert. Alamat kosong, dia munculkan alert. Kalau sudah diisi, dia tidak munculkan alert ini. Ketika semua sudah, ditanya yakin akan menyimpan data ini. Jika jawabannya iya, maka dia akan menampilkan hasil inputannya pada bagian yang di bawah sini. Kita coba ya. Kita coba. Silakan isi, maka kita akan mengisinya. Hari Kurniawan misalkan. Isikan alamat, maka kita harus ngisi alamat. Misalkan seperti ini, Bekasi Timur. Seperti ini ya. Kemudian jenis kelaminnya harus dipilih. Kita pilih laki-laki. Ketika dia simpan data, yakin akan menyimpan data ini. Kalau cancel, dia tetap di layar, balik. Tapi kalau simpannya iya, oke, dia akan menampilkan. Hari Kurniawan, Jalan Hasibuan nomor 5 Bekasi Timur, jenis kelamin LK. Nah, kalau yang seperti ini, kan jenis kelamin ini kan belum jelas laki-laki atau perempuan, hanya inisial ya. Kita juga bisa memvalidasi sebenarnya di sini. Ya, kita bisa membuat sebuah validasi atau membuat sebuah kondisi. Jika laki, maka dia LK, jika LK maka laki-laki, jika bukan LK maka dia perempuan. Seperti itu. Bagaimana caranya? Kita bisa membuat sebuah variabel baru. Ya, variabel baru. Misalkan saya biasanya menggunakan seperti ini. JNS call value atau isinya. Atau misalkan just kelamin nama misalkan. Ya. Nah, ini saya isi kosong dulu. Baru saya bikin sebuah kondisi if JNS call. Kalau kalian sudah biasa menggunakan apa? Pernah belajar tentang logika algoritma kan? Biasanya ada seperti ini. LK maka JNS call nama ya itu adalah laki-laki ya. Else jika tidak maka JNS misalnya, atau mau kita pakai else nya adalah else if lagi, if misalkan JNS kelamin sama dengan misalkan PR, maka JNS ke nama misalkan sama dengan perempuan. Oke, else-nya apa? Else-nya kosong misalkan. Else-nya sudah ada di nilai default-nya, else-nya adalah kosong. Seperti ini. Nanti di inner HTML yang untuk tampilan di bagian bawah ini, jangan menggunakan JNS kelamin lagi. Kita bisa langsung gunakan JNS call-nya. Copy, taruh di atas, save. Maka contoh ini kita refresh dulu, kosong lagi, ya, itu ya. Atau kita mau menyediakan sebuah tombol reset, gitu kan, tombol baru, misalkan data baru, kita bisa buat seperti ini. Ini kita ganti saja ya. Ini kita ganti button. Ini kita bisa sebenarnya ada tambah reset di sini, ya, reset di sini. Seperti ini, kita reload. Jadi kalau sudah ada inputan, contoh seperti ini, reset ini adalah mengosongkan inputannya. Tapi bagian sini biasanya nggak kosong nanti, ya. Ini harus kosong dulu biasanya. Nah, kalau mau kita bisa bikin seperti ini, on click. Event juga menggunakan JavaScript. On click, misalkan data baru, gitu ya. Nah, kita bisa bikin nanti di sini. Kalau kita mau membuat JavaScript baru, kita bisa tambahkan sebuah function baru. Ya, misalkan tadi data baru, function data baru. Data baru itu ngapain? Data baru itu adalah mengkosongkan semua isi pada form. Juga yang ada pada tampilan resultnya atau outputnya. Kita bisa buat seperti ini. Supaya tidak biasanya saya langsung aja copy dari yang sudah ada. Karena kita ingin mengkosongkan kolom isian-isian pada form, maka kita cukup buat seperti ini. Ya, makanya saya biasanya tinggal copy paste saja ya yang sudah saya buat biar tidak banyak terlalu ngetik. Kemudian apa?
ininya kita kosongkan lagi ke bagian kosong, value-nya. Kemudian apalagi, oh bagian ini kita kosongkan juga. Ya, ini kita copy. Oke. Ini kita copy paste di sini. Kemudian ini kita kosongkan. Ya. Kita kosongkan. Oke, ini kita kosongkan. Jadi ketika tombol reset data baru ini diklik, maka dia akan kosong semua. Kita coba input, maka ketika ini dia kosong. Ya. Nama, kelamin, dia kosong lagi. Dan ini akan juga kosong juga. Oke. Nah, sekarang kita akan coba input sebuah data baru, misalkan seperti ini. Hari Kurniawan. Kita isi di sini, isikan alamat. Jalan Hasibuan nomor 5 misalkan. Kemudian di bawahnya adalah Bekasi Timur. Kemudian masih simpan, ada kelamin laki-laki. Kemudian baru kita simpan. Akhirnya akan menyimpan data ini. Oke, dia akan tampil di bawah. Gitu ya, dia akan tampil di bawah. Kemudian kalau mau datanya baru lagi, berarti klik data baru, dia akan kosong lagi semuanya. Itu. Misalkan kita ingin memberikan tanda lebih jelas, misalkan kita bisa pakai di sini, kita pakai B atau kita pakai strong, bisa ya, untuk mencetak tebalnya supaya biar kelihatan seperti ini. Kita bisa tambahkan seperti ini, ya. Oke. Label yang berisi nama dan alamat serta jenis kelamin akan tebal. Contoh, reload, kita isi Kurniawan, Jalan Hasibuan nomor 5, misalkan sini adalah Bekasi Timur, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki, kemudian simpan data. Oke. Nah, ini jenis kelaminnya bukan lagi LK, tapi jenis kelaminnya sudah laki-laki, ya, sesuai dengan JavaScript yang kita kondisikan, ya. Kalau LK laki-laki, kalau perempuan PR perempuan, maka jadinya akan munculnya seperti ini. Ini adalah tampilan penggunaan form di HTML juga JavaScript sebagai validasi. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya, apa sih JavaScript? Kenapa harus JavaScript? Nah, JavaScript ini fungsinya adalah ini, untuk membuat sebuah tampilan web HTML dapat interaktif sebelum data atau sebelum inputan-inputan itu diproses oleh web server, dikirimkan ke web server, sehingga semua validasinya sudah benar. Kalau kita balikan, jadi kenapa JavaScript? Karena prosesnya masih di dalam browser, belum ke server. Karena kalau nanti harus ke server terlebih dahulu, maka dia akan makan waktu. Ngecek dulu, baru kirimkan balikan. Nah, proses pengiriman data, request data ke server saja membutuhkan yang namanya jaringan koneksi internet kalau kita bicara web online. Kemudian balikannya juga akan membutuhkan koneksi internet juga. Seperti itu. Nah, kenapa JavaScript ini digunakan? Salah satunya adalah membantu untuk tidak berhubungan dengan server terlebih dahulu, gitu, tapi bisa ditangani oleh si browser atau si JavaScript ini. Oke, mungkin itu pertemuan praktikum pada hari ini. Nah, saya pada pertemuan hari ini saya ingin kalian membuat sebuah halaman form HTML kurang lebih mirip seperti ini, gitu ya, mirip seperti ini. Nanti detail tugasnya saya akan share postingannya di Google Classroom. Detail tugasnya seperti apa? Kurang lebih berhubungan dengan form HTML dan JavaScript, ya. Itu nanti kalian bisa lihat coding ini atau kode PHP ini. Nanti saya akan share juga di Google Classroom supaya kalian bisa melihat dan mencontohnya. Kalau ada ada ketentuan soal di dalam tugas yang tidak ada di dalam praktikum yang saya contohkan ini, silahkan nanti kalian cari di internet banyak, ya. Kalian cari di internet banyak seperti apa, tapi masih saya tidak akan keluar dari HTML form dan JavaScript, ya. Seperti itu.
Eh, Mungkin ini pertemuan saya untuk yang keempat ini terkait dengan HTML, form, dan JavaScript. Saya sudah mempraktikkan tadi ya, kemudian saya sudah menjelaskannya juga. Dan supaya saya dapat feedback apakah kalian paham dengan materi atau tidak, nanti saya akan berikan tugas. Tugasnya akan saya posting di Google Classroom. Silahkan nanti kalian mempelajarinya, ya. Mempelajari ketentuan tugasnya, mempelajari apa yang saya sudah praktikkan hari ini, ya, di Google Classroom. Nanti saya upload videonya, saya juga upload di YouTube. Saya akan upload videonya di YouTube, jadi silakan kalian melihatnya nanti di YouTube. Saya ada linknya gitu ya. Jadi, saya tidak akan upload ke Google Drive, karena kalau kalian upload ke, saya akan upload ke Google Drive, kalian akan download gitu ya. Tapi saya tidak akan buat seperti itu. Saya akan taruh di YouTube saya, YouTube channel saya. Kemudian kalian akan harus melihatnya nanti di situ. Apa yang sudah saya praktikumkan hari ini, ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan hari ini dan dapat dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.